Halo semuanya, sekarang kita kembali lagi di Warung Kripto. Ya, pagi ini sepertinya kita lagi bahagia, oke? Karena ada kenaikan di beberapa koin, terutama di Bitcoin, yang membuat harga jadi pump. Yes, kita lihat di sini ada Bitcoin dalam 24 jam naik 1,95%, Ethereum 2%, BNB 1,3, XRP 0,46. Duh, sedih banget ya. Naiknya cuma setengah. Solana yang diprediksi banyak orang akan menyentuh 5 dolar, namun ternyata bangkit kembali di harga 23 dollars. Apa ya penyebab semuanya bisa naik gini ya? Yang jelas, ayo kita masuk ke chart Bitcoin dulu. Ya, ini time frame 15 menit. Kalau kita lihat di sini, ini tadi malam ya. Tadi malam itu ada berita tentang NFP dan unemployment rate, yaitu ya jumlah pengangguran di US. Dan ternyata ya buruk sih, maksudnya ada peningkatan dari forecast sebelumnya, tapi gak tahu kenapa ya bisa naik. Ya, Bitcoin sebelum ada berita berada di 27.766 dollars. Ada news langsung terjun bebas, hampir mendekati 26. Namun di sini kita lihat resist sangat kuat di sini. Yap, resist sangat kuat di sini, jadi Bitcoin Bitcoin ketahan di sini. Yup. Dan saat biris itu Bitcoin sempat membentuk double bottom di sini ya. Dan reversal sekarang kembali ke daerah resist. Mana resistnya ya? Resistnya di antara 27 sampai 28.600 ini. Yup. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar 4 jam, ini resist sangat-sangat kuat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kembali, yup, resistnya sangat-sangat kuat. Tuh, dari tanggal berapa ini? 12 Mei. Menyentuh ini langsung turun. Terus 30 Mei turun lagi, drop. Sempat naik, akhirnya kita turun lagi. Menyentuh lagi, turun lagi. Menyentuh lagi, turun lagi. Ya, kita lihat kondisi market sekarang apakah bisa bertahan atau tidak. Ya, hanya waktu yang menjawabnya. Saya berharap sih ada sentimen sentimen positif untuk Bitcoin ke depannya ya, agar harganya masih bisa pump. Kita kembali di time frame yang kecil. Yup, Bitcoin ini masih ada dalam trendline ya teman-teman ya. Tadi malam itu pas ada berita keluar itu Bitcoin drop, sudah mulai sudah mulai ada yang pengen nge-short sih. Setelah break trendline ini, saya kan mau nge-short di sini. Tapi saya pikir-pikir kok uh, naik terus ya, jangan-jangan dia mau akumulasi sampai 28.600 atau mungkin 29.000 baru kembali dump ya. Nah, untung saja saya selamat sih. Kalau di time frame satu hari kita lihat
Wow, ini memang resist yang benar-benar kuat untuk Bitcoin. Yup. Mungkin ya Bitcoin akan mengisi ke imbalance zone ke 29.000 mentok. Menurut saya mentok-mentok di sini ya 29.000 sebelum nanti Bitcoin akan turun kembali. Soal gini teman-teman, terkadang kita berpikir secara mikro, kita tidak berpikir secara makro. Di US itu angka pengangguran, pajaknya itu sangat tinggi teman-teman. Kalau kita melihat influencer-influencer atau youtuber lain tentang kripto, pembicaraan tentang Bitcoin, pasti pengennya naik 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 terus. Ya karena dia seorang influencer, jadi wajar saja kalau dia ingin uh, hal yang digaunginya itu naik dan menghasilkan profit. Tapi kita lihat di sini harus berpikir secara jernih ya teman-teman ya. Ekonomi di US itu belum membaik, apalagi US tahun depan akan memasuki musim politik. Nah itu dia, bahaya itu. Tapi kalau kita lihat dari daily, ini ya teman-teman ya, daily ya teman-teman. Saya memperkirakan BlackRock akan di sini teman-teman. Akan menanti di sini BlackRock dan teman-temannya. Setelah itu Bitcoin Spot ETF akan di ACC. Tapi kalau kita lihat teman-teman ya, ada hal yang menarik teman-teman. Kalau kita tarik garis lurus ya teman-teman ya, titik trendline ya teman-teman. Dari titik kecil Bitcoin itu dia masih ada dalam jalur teman-teman. Yup, masih ada dalam trend. Dia nggak jarang sekali untuk keluar tag, dan di sini dia naik lagi, naik lagi. Ini paling turun lagi, naik lagi. Nah kita nggak tahu nih apakah mungkin akan break atau tidak, kita kurang tahu ya, karena market kedepannya tidak ada yang bisa memprediksi. Ini yang daily teman-teman, sangat menarik. Dan kalau kita tarik garis lurus juga, dia masih ada dalam trendline ini ya teman-teman ya. Mungkin dia bisa masuk sini, dia bisa naik lagi, possible ke ini 35. Yap, di angka yang para trader-trader profesional memperkirakan Bitcoin possible naik ke 35 sebelum dia koreksi lebih jauh. Nah, kalau Bitcoin hanya naik di sini teman-teman, di angka 30.000, teman-teman tahu kan ini polanya apa? Yap, head and shoulder teman-teman. Sangat bahaya teman-teman kalau kita cek di Google head and shoulders itu pattern apa. Yap, pattern penurunan teman-teman. Ini dia, head and shoulder, bahaya teman-teman ya. Kita lihat ya, sama teman-teman, bahaya. Dan kemana turunnya? Ini Bitcoin kalau kita lihat sudah membentuk neckline teman-teman, sudah membentuk neckline teman-teman. Ini neckline-nya teman-teman, neckline-nya tuh ini. Kalau teman-teman lihat ini teman-teman, dan dia akan naik sampai segini teman-teman. Yup, sekitar segini lah, kan peaknya kan di sini di angka 31.000, dia mungkin mentok di 30.000 baru majuan penurunan. Ya semoga kalau Bitcoin pump bisa lebih dari, dengan candle penuh ya teman-teman, dengan candle penuh utuh bukan sekedar wick, dia bisa naik lebih di atas ini 32 kayak atau mungkin 35
agar pola head and shoulder ini invalid teman-teman. Yup. Itu yang daily, tapi kalau kita masuk ke time frame 15 menit, ya Bitcoin masih berada di sini, di mini resistnya. Masih ya kalau 1 jam juga sama sih. Masih berada di mini resistnya teman-teman. Resist, mentok. Ini yang 1 jam tadi, ini jam berapa? Ini jam 4 tadi, tepat lewat dari mini resist, tapi hanya nge-weak, dan dia sekarang berada di 27,9. Sempat tadi ke 28, tapi ya hanya saja nge-weak doang, terus turun lagi. Ya mungkin untuk mengisi imbalance zone di sini. Ya saya kurang tahu untuk depannya bagaimana, kita lihat saja ya teman-teman ya. Time frame besar menurut saya, kalau Bitcoin tidak kuat di resist, dia akan kemungkinan akan turun lagi teman-teman. Mungkin ke sini untuk mengetes kembali ke trendline-nya lagi, atau enggak kalau Bitcoin kuat dia akan ke 29 dulu, saya itu kembali ke area resist baru naik lagi. Yaitu dari time frame gede ya, ada dua kemungkinan karena dia berada di titik dimana hal penting akan terjadi. Ya mungkin karena ini Sabtu dan weekend, market akan berkurang volumenya. Sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk bentuk dukungan kepada saya. Terima kasih.